Di tengah arus data dan informasi yang kian deras, kita sering lupa untuk menoleh ke dalam diri kita sendiri. Kita begitu antusias memahami dunia luar secara ilmiah. Kita begitu intens mengikuti perkembangan bursa saham atau terlibat aktif dalam perdebatan politis di ruang online dan berbagai aktivitas lainnya. Namun kita sering lupa, sudahkah kita memahami diri kita sendiri secara menyeluruh dan rasional? Sudahkah kita bertanya reflektif tentang tujuan hidup kita sendiri? Manusia bukan hanya tubuh, kita juga memiliki jiwa yang berpikir dan merasa, serta roh yang mencari makna atau arti hidup. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda melihat ketiga dimensi ini, tubuh, jiwa, dan roh, dari sudut pandang ilmiah, dengan referensi riset dan tokoh-tokoh keilmuan yang relevan. Semua ini kami informasikan karena kamu harus tahu. Subscribe, like, dan komen. Semuanya gratis tapi membuat kami bersemangat membuat konten-konten informatif tentang tiga dimensi manusia ini. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 37 triliun sel, Bianconi et al., 2013, dan setiap sel bekerja secara sinkron untuk menjaga kehidupan. Mitokondria dalam sel menghasilkan 90% dari total energi tubuh dalam bentuk ATP. Ini sebabnya mitokondria juga sering disebut sebagai pembangkit tenaga tubuh. Nunari dan Suomalainen, sel, 2012. Sementara itu, telomer, struktur pelindung di ujung kromosom, semakin memendek seiring bertambahnya usia. Dan hal ini diyakini berperan besar dalam proses penuaan. Blackburn, Nobel Prize Lecture, 2009. Namun, sains tentang tubuh belum mampu menjelaskan semua gejala manusia. Banyak penyakit modern justru bersumber dari dimensi lain, yaitu jiwa. Jiwa itu mencakup emosi, kesadaran, dan pikiran, wilayah yang menjadi fokus ilmu psikologi dan neurologi. American Psychological Association, APA, mencatat bahwa lebih dari 75% kunjungan ke dokter primer berkaitan dengan stres yang berdampak fisik, APA Stress in America Survey, 2020. Gejala psikosomatis seperti nyeri tanpa sebab organik, insomnia, dan gangguan pencernaan seringkali merupakan respons dari stres emosional yang tidak terselesaikan. Mazzi et al., BMJ Open, 2016. Riset menunjukkan bahwa trauma psikologis bisa memengaruhi aktivitas sistem saraf otonom dan imun. S1 MCHE Pronunciation Ewen, Annals of the New York Academy of Sciences, 2006. Maka, merawat jiwa bukan sekadar terapi psikologis, tetapi juga merupakan pemulihan holistik untuk menjaga kesehatan fisik Anda secara keseluruhan. Dimensi roh memang tidak mudah dikuantifikasi, namun bukan berarti tidak relevan secara ilmiah. Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas Holocaust, dalam bukunya Man's Search for Meaning menyatakan, "He who has a way to life can bear almost anyhow." Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki makna hidup atau spiritual purpose, memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kualitas hidup lebih baik. Steger et al., Journal of Counseling Psychology, 2006, bahkan dalam riset neuroscience modern, pengalaman spiritual dikaitkan dengan aktivitas di area otak tertentu seperti precuneus dan korteks prefrontal medial, wilayah yang terkait dengan rasa kesatuan dan refleksi diri. Neuberg et al. Social Neuroscience, 2010. Dengan demikian, dimensi roh bukanlah ilusi atau dogma agama semata. Dimensi roh adalah bagian integral dari realitas manusia yang sedang diteliti secara serius oleh sains kontemporer. Ilmu kesehatan modern kini mulai menerapkan pendekatan biopsikososial spiritual, yang mengakui adanya keterkaitan antara tubuh, jiwa, dan roh dalam menjaga kesehatan. Bahkan World Health Organization, WHO, pun dalam definisinya tentang kesehatan menyatakan, health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease. Pengakuan akan unitas tubuh, jiwa dan roh bahkan telah mendorong rumah sakit besar dunia kini mulai melibatkan pelayanan spiritual dalam perawatan pasien. Fakta memperlihatkan pelayanan itu telah terbukti mempercepat pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan sains sebagai dasar, dan pengalaman manusia sebagai cermin, kita dapat melihat bahwa manusia adalah makhluk multidimensi,
yang hanya bisa dimengerti secara utuh bila kita memahami tubuh, jiwa, dan roh secara bersamaan. Itulah misi channel ini, menyampaikan informasi ilmiah dengan penuh makna, agar kita tidak hanya pintar secara data, tapi juga bijak dalam menjalani kehidupan. Jika Anda merasa ini penting, mari lanjutkan perjalanan ini bersama. Silakan subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Jangan lewatkan video selanjutnya, karena untuk hidup lebih sadar, kamu harus tahu.